Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang struktur percabangan, masih dalam bahasa basic. Kemudian akan kita coba terapkan menggunakan program Basic Compiler berbasis Android. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, silahkan teman-teman baca, ini mampu menjelaskan berbagai macam statement. Ini ada percabangan tidak bersyarat, percabangan sederhana, percabangan bertingkat, dan percabangan bersyarat. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang algoritma. Salah satu bentuk algoritma adalah algoritma percabangan atau istilah lainnya branching. Konsep dari struktur percabangan ini untuk menentukan pilihan sesuai dengan kondisi. Kemudian dengan adanya struktur percabangan, pengguna dapat menentukan arah jalannya program dengan memberikan masukan atau input ke dalam program. Penerapan struktur percabangan erat kaitannya dengan logika implikasi jika maka. Oleh karena itu dalam pemrograman percabangan biasanya menggunakan kata kunci if, then, dan else. Seperti pada form presensi yang saya buat untuk mata pelajaran pemrograman dasar, itu juga menggunakan konsep percabangan atau branching. Yaitu ketika anak-anakku semua memilih kelas, kemudian di situ akan ditampilkan daftar siswa sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada 4 bentuk percabangan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu struktur percabangan tidak bersyarat. Terdiri satu kondisi dan satu pernyataan. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka persyaratan tidak akan dieksekusi. Pada free basic atau kalau anak-anakku menggunakan basic compiler, ini juga bisa digunakan menggunakan format seperti ini. If dalam kurung kondisi, kemudian spasi then, berikutnya diikuti dengan pernyataan, dan diakhiri dengan and if. Contoh penerapan percabangan tidak bersyarat. Pada kode program ini diminta untuk memasukkan sembarang nilai. Ini di sini menggunakan variabel nilai. Jika nilai atau variabel nilai yang dimasukkan itu lebih dari 10, maka program akan menampilkan nilai yang dimasukkan lebih besar dari 10. Akan tetapi apabila nilai yang dimasukkan ini kurang dari 10, maka program tidak akan menampilkan tulisan apapun pada
monitor atau pada layar. Berikut saya kasihkan contoh hasil eksekusi. Di sini misalkan masukkan nilai 3, maka di bawahnya tidak akan muncul output apapun ya. Sebaliknya jika memasukkan nilai 20, maka pada layar atau monitor akan muncul tulisan ini, nilai yang dimasukkan lebih besar dari 10. Ini adalah untuk tampilan pada free basic ya. Kalau anak-anakku semua menggunakan basic compiler, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah contoh percabangan tidak bersyarat. Sini saya akan mencontohkan ini kondisi apabila nilai lebih besar dari 10 dan kondisi apabila kita masukkan input nilai kurang dari 10. Silakan simak video berikut. Silakan pencet titik 3, kemudian kasih input. Di sini kita kasih masukkan nilai misalkan 3, maka pada layar tidak akan muncul tulisan apapun. Sebaliknya, apabila kita memasukkan input nilai lebih besar dari 10 atau 17, maka pada layar akan muncul tulisan ini, nilai yang dimasukkan lebih besar dari 10. Contoh yang kedua untuk percabangan tidak bersyarat. Kali ini kita akan membuat program untuk menghitung nilai mutlak. Nilai mutlak itu artinya nilai yang hasilnya positif, tidak ada yang negatif. Nah, ini kode programnya seperti ini. Apabila kita memasukkan nilai negatif, maka nilai mutlaknya akan positif semua. Ini adalah hasil eksekusi untuk kalau menggunakan FreeBasic. Apabila anakku menggunakan basic compiler, tampilannya seperti ini. Di sini kita membuat rumus atau kondisi apabila variabel bil yang kita masukkan ini bernilai 0, maka bilangan ini akan dikalikan min 1. Kemudian sebaliknya, apabila bilangan ini lebih dari 0, maka bilangan yang kita masukkan tidak akan diproses menggunakan rumus ini ya. Akan langsung ditampilkan nilai bilnya. Yang berikutnya adalah struktur percabangan sederhana. Di sini kita menggunakan format seperti ini ya. If, kondisi, then, pernyataan 1, else, pernyataan 2, and if. Apabila kondisi terpenuhi, maka pernyataan pertama ini akan dijalankan. Sebaliknya, apabila kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan kedua yang akan dijalankan. Perbedaan dengan struktur percabangan yang sebelumnya, yaitu struktur percabangan tidak bersyarat. Di situ tidak ada fungsi else karena hanya ada satu pernyataan. Contoh penggunaan percabangan sederhana bisa kalian lihat di sini. Ini adalah modifikasi dari kode program sebelumnya. Kalau pada contoh yang pertama ini
apabila nilai yang dimasukkan kurang dari 10, maka tidak akan muncul pada layar. Sedangkan apabila anak-anakku semua ini menggunakan percabangan yang ini, percabangan sederhana, maka akan bisa ditambahkan pernyataan apabila nilai yang dimasukkan kurang dari 10. Nah, di sini kita bisa menambahkan fungsi else. Ini akan muncul nilai yang dimasukkan kurang atau sama dengan 10. Ini misalkan kita memasukkan nilai 5, maka akan muncul tampilan nilai yang dimasukkan kurang atau sama dengan 10. Ini adalah contoh apabila menggunakan FreeBasic. Ini contoh penggunaan pada basic compiler dengan menggunakan percabangan sederhana. Kita akan menambahkan fungsi else. Apabila nilai kurang dari 10, maka akan muncul statement atau tulisan ini ya, nilai yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 10. Silakan pilih tanda titik 3, kemudian pilih input. Kita isikan angka 3, maka di sini akan muncul tulisan nilai yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian kita coba lagi memasukkan inputnya 13, maka yang akan muncul adalah nilai yang dimasukkan lebih besar dari 10. Contoh yang kedua, ini kita akan membuat program untuk menentukan kelulusan siswa, yaitu dengan cara memasukkan input nilai rata-rata. Kemudian yang kedua kita akan memasukkan nilai siswa. Di sini kondisinya atau ini syarat kelulusannya ini apabila nilai siswa lebih besar dari rata-rata, maka akan muncul statement pada layar, akan muncul tulisan siswa yang dinyatakan lulus. Sebaliknya, apabila nilai siswa ini kurang dari nilai rata-rata, maka yang muncul statement pada layar adalah siswa dinyatakan tidak lulus. Kemudian ditutup dengan NIF. Ini hasil eksekusi menggunakan FreeBasic dan memasukkan nilai rata-rata misalkan 70. Kemudian kita isikan nilai siswa 67. Karena nilai siswa kurang dari 70, maka statement yang muncul adalah ini, siswa dinyatakan tidak lulus. Kita akan menggunakan basic compiler. Di sini kita akan memasukkan nilai rata-rata pada baris pertama, kemudian baris kedua kita isikan input nilai siswa. Silakan pilih titik 3, kemudian pilih input. Ini nilai rata-ratanya kita isikan 71, kemudian nilai siswa kita masukkan 65. Maka statement yang muncul, siswa dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang contoh yang kedua, misalkan kita isikan nilai siswanya 75. Maka statement yang muncul adalah siswa dinyatakan lulus. Ini karena kondisi yang kita tuliskan persyaratannya adalah nilai siswa lulus kalau syaratnya lebih besar dari nilai rata-rata.